Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini saya akan menyampaikan sub atau bab tentang faktor-faktor yang menguatkan kesabaran dan ketegaran kaum muslim. Orang yang masih memiliki perasaan kasih tentu menjadi heran, dan orang-orang yang berakal tentu akan bertanya, apa gerangan yang menjadi sebab dan faktor yang dimiliki oleh orang-orang muslim hingga bisa sampai batas yang menakjubkan? Bagaimana mereka bisa tetap tegar? Bagaimana mungkin mereka tetap bersabar terhadap berbagai macam tekanan dan penyiksaan yang mendengarnya saja bisa membuat kulit merinding dan hati menjadi bergetar? Melihat fenomena yang menggetarkan jiwa ini, kami penulis merasa perlu menjelaskan secara ringkas beberapa faktor dan sebab tersebut. Pertama, keimanan kepada Allah. Sebab yang paling pokok adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengenal serta mengetahuinya dengan pemahaman yang lurus, iman yang kokoh. Jika telah bersemayam di dalam hati, ibarat sebuah gunung yang tidak tergoyahkan. Orang yang memiliki keimanan yang mendalam dan keyakinan yang teguh semacam ini memandang bahwa apa saja kesulitan di dunia, betapapun besar dan beratnya, betapapun bahaya dan kerasnya, ibarat lumut-lumut yang diombang-ambingkan oleh air bah yang mengalir hendak menghancurkan bendungan yang kokoh dan benteng perlindungan yang tangguh, ia tidak akan peduli sedikitpun dalam menghadapinya karena telah merasakan manisnya keimanan, nikmatnya ketaatan, dan bahagianya keyakinan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Adapun buah itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia tetap ia di bumi. Demikianlah Allah memberi perumpamaan-perumpamaan. Dari sebab utama ini lalu bercabang menjadi beberapa faktor atau sebab yang lain yang semuanya makin mengokohkan ketegaran dan kesabaran. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang melegakan setiap hati. Rasulullah SAW merupakan pemimpin paling agung bagi kaum muslim, bahkan bagi seluruh umat manusia. Beliau memiliki keindahan fisik, jiwa yang sempurna, akhlak yang luhur, kebiasaan yang mulia, tabiat yang agung, hingga menawan hati siapa saja, serta menyingkirkan jiwa-jiwa yang buruk. Kesemuanya ini menjadikan beliau sosok lekat dengan kesempurnaan yang tidak seorang pun dianugerahi hal demikian. Beliau juga menduduki peringkat tertinggi dalam hal kemuliaan, kecerdasan, kebaikan, serta keutamaan. Demikian pula dari sisi kesucian diri, amanah, kejujuran, dan semua jalan-jalan kebaikan. Tidak ada yang menandinginya. Tidak saja orang-orang yang mencintai beliau, bahkan musuh-musuhnya pun tidak meragukan hal itu.
Tidaklah terlontar satu pun kata ucapan dari beliau, melainkan mereka meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Suatu kali ada 3 orang pemuka Quraisy sengaja mencuri dengar Al-Quran yang dibacakan oleh beliau. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi tanpa saling mengetahui di antara ketiganya. Namun akhirnya rahasia mereka terbongkar. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada Abu Jahal, juga salah seorang dari ketiganya. Apa pendapatmu mengenai apa yang sudah engkau dengar dari Muhammad? Abu Jahal menjawab, apa yang aku dengar? Kami telah berselisih dengan Bani Abdul Manaf dalam hal kemuliaan. Jika mereka memberi makan orang-orang, kami pun melakukannya. Jika mereka menanggung sesuatu untuk kepentingan orang lain, kami pun melakukannya. Jika mereka memberi sesuatu kepada orang lain, kami pun berbuat yang sama. Hingga akhirnya kami berada di atas tunggangan yang sama atau setara derajatnya. Kami ini laksana kuda pacuan yang bertarung. Tiba-tiba mereka berkata, kami memiliki seorang nabi di antara kami yang mendapatkan wahyu dari langit. Maka bagaimana kami bisa menerima hal seperti ini? Demi Allah, kami tidak akan beriman kepadanya dan membenarkan perkataannya selama-lamanya. Abu Jahal pernah berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak mendustakan engkau, akan tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat terkait hal ini, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 33. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Suatu hari orang-orang kafir menghina beliau yang diulang-ulang sampai 3 kali. Pada ketiga kalinya beliau berkata kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, aku diutus kepada kalian untuk membunuh kalian. Kata-kata itu begitu menyentakkan mereka, betapa permusuhan diri beliau yang sengit terhadap mereka, sampai-sampai orang yang paling keras permusuhannya kepada beliau berusaha melunakkan beliau dengan sebaik-baik ucapan yang bisa dia dapati saat itu. Tatkala mereka melontarkan kotoran berupa isi perut binatang yang sudah disembelih kepada beliau selagi sujud, maka beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Tawa mereka langsung berhenti dan mereka dihantui perasaan takut dan gelisah. Mereka yakin bahwa mereka benar-benar akan binasa. Beliau pernah mendoakan Utaibah bin Abu Lahab. Dia tetap merasa yakin akan ditimpa kecelakaan sebagaimana doa beliau. Maka tatkala dia tengah melihat seekor singa, dia langsung berkata, demi Allah, kini Muhammad benar-benar membunuhku, padahal dia sedang berada di Mekah. Ubay bin Khalaf pernah mengancam akan membunuh beliau. Nabi SAW menjawab, bahkan akulah yang akan membunuhmu, insya Allah. Tatkala perang Uhud, beliau SAW sempat melukai Ubay di bagian lehernya. Padahal goresan lukanya kecil saja. Ubay berkata, sungguh dia pernah berkata kepadaku di Mekah, akulah yang akan membunuhmu. Demi Allah, sekiranya dia hanya meludahi aku untuk membunuhku, niscaya itu hal itu benar-benar terjadi. Kisah selengkapnya akan diuraikan di bagian mendatang. Sa'ad bin Mu'adz ketika masih di Mekah pernah berkata kepada Umayyah bin Khalaf, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sungguh kaum muslim akan memerangi kalian. Dia langsung tercengang sangat ketakutan lalu bersumpah bahwa dirinya tidak akan keluar dari Mekah. Sewaktu perang Badar, Abu Jahal mengajaknya keluar berperang, maka dia membeli unta yang paling bagus di Mekah agar dia bisa melarikan diri jika diperlukan. Istrinya sempat berkata kepadanya, wahai Abu Sofwan, apakah engkau sudah lupa apa yang pernah dikatakan saudaramu dari Zatrib? Tidak, demi Allah, tidak demikian. Hanya saja aku tidak akan menghadapinya langsung, kecuali bila jaraknya benar-benar sudah dekat, katanya. Demikianlah kondisi musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat dan teman-teman beliau sallallahu alaihi wasallam telah menempati roh dan jiwa mereka. Urusan beliau menduduki hati dan mata mereka. Kecintaan yang tulus terhadap beliau ibarat air yang mengalir ke dataran yang rendah dan keterpikatan mereka bagaikan daya tarik magnet terhadap besi. Dalam sebuah untaian syair disebutkan, sosoknya ibarat bahan baku bagi setiap tubuh dan magnet yang menarik hati setiap manusia.
Di antara pengaruh kecintaan dan sikap rela mati semacam ini, mereka para sahabat tidak gentar meski taruhannya leher harus terpenggal, asalkan kuku beliau tidak terkelupas atau kaki beliau tidak tertusuk duri. Suatu hari Abu Bakar bin Abi Quhafah saat masih di Mekah pernah diinjak-injak orang-orang Quraisy dan dipukuli sangat keras. Utbah bin Abi Rabi'ah pernah menghampirinya lalu memukulnya dengan terompah yang tebal di bagian wajahnya. Setelah itu dia melompat ke arah perut Abu Bakar hingga dia tidak dapat melihat ujung hidungnya sendiri. Orang-orang Bani Taim membawanya pergi dengan menyembunyikannya di selubung kain, lalu memasukkannya ke dalam rumah salah seorang di antara mereka. Mereka sama sekali tidak menyaksikan bahwa sebentar lagi Abu Bakar pasti meninggal. Saat hari menjelang sore, Abu Bakar tersadar dan berbicara, "Apa yang terjadi dengan Rasulullah?" Mereka mencibir dan mencela Abu Bakar dengan lisan mereka. Kemudian mereka bangkit dan berkata kepada ibunya, yaitu Ummul Khair, "Terserah apa yang hendak engkau lakukan, memberinya makan atau minum." Ketika sang ibu akhirnya tinggal berdua saja dengan anaknya, Abu Bakar berkata lagi, "Apa yang terjadi pada Rasulullah?" "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan sahabatmu itu," jawab ibunya. Dia berkata lagi, "Cobalah ibu pergi kepada Ummu Jamil bin Khattab dan tanyakan kepadanya tentang beliau." Lalu ibunya keluar menemui Ummu Jamil lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya Abu Bakar menanyakan kepadamu mengenai Muhammad bin Abdullah." Dia menjawab, "Aku tidak mengenal Abu Bakar dan Muhammad bin Abdullah. Namun jika engkau bersedia, aku pergi bersamamu menemui putramu, maka aku akan pergi." "Baiklah," kata ibunda Abu Bakar. Akhirnya dia berangkat bersamanya ke tempat Abu Bakar. Sampai di sana dia menyaksikan kondisi Abu Bakar yang mengenaskan karena luka parah. Dia mendekat lalu berteriak menjerit, "Demi Allah, sungguh kaum yang berbuat ini terhadapmu adalah orang-orang fasik dan kafir. Sungguh saya benar-benar berharap Allah akan membalaskan mereka untukmu." Abu Bakar berucap, "Apa yang terjadi dengan diri Rasulullah?" "Ini ada ibumu yang ikut mendengar," kata Ummu Jamil. "Tidak apa-apa, engkau tidak usah khawatir terhadapnya," balas Abu Bakar. "Beliau dalam kondisi baik dan sehat," jawabnya. "Di mana sekarang beliau?" tanya Abu Bakar lagi. "Di rumah Ibnu Arqam," jawab Ummu Jamil. "Sungguh aku bersumpah kepada Allah untuk tidak memakan makanan dan meneguk minuman sebelum aku melihat Rasulullah," tegas Abu Bakar. Kedua perempuan itu menunggui Abu Bakar dan setelah keadaannya agak membaik dan orang-orang sudah sepi, mereka pergi memapah Abu Bakar hingga tiba di tempat Rasulullah SAW. Bentuk kecintaan yang demikian langka dan pengorbanan hidup seperti ini akan kami paparkan pada beberapa bagian mendatang, khususnya pada saat perang Uhud dan peristiwa yang menimpa Khubaib dan yang semisalnya. Demikian teman-teman sementara untuk pagi ini. Jadi ini ada beberapa faktor-faktor ya tentang apa yang menguatkan kesabaran dan ketegaran kaum muslim. Ya, saya baru membacakan baru 2 ya. Ini ada sampai 6 ya, masih 4 lagi ya karena penuturannya atau penyampaiannya cukup panjang. Sementara untuk hari ini sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu bermanfaat ya. Saya menyampaikan, membacakan, teman-teman cukup mendengarkan. Dengan cara demikian kita sama-sama berikhtiar untuk makin mencintai beliau Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Kebenaran datang dari Allah. Bila saya dalam menyampaikan ada kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.